Nah ini hari ini saya sedikit perbaikan yang kemarin, jadi hari ini ada sedikit tambahan. Jadi ini perhitungan ya. Jadi kalau untuk satu sok ya, jadi satu sok itu memang itu kan ukuran zaman Rasulullah dulu. Ya, sok ya, bukan satu sak bukan ya. Sok, ya, sokan. Maka para ulama di sini berbeda pendapat, ya. Maka rata-rata hampir mayoritas itu adalah antara 2,5 kilo dengan 2,7. Nah ini karena satu mud begini itu sekitar 0,67 kilo atau 675 gram. Saya ulangi lagi. Jadi satu mud itu sekitar 675 gram, maka kalikan 4 itu paling mendekati adalah 2,7 kilo. Jadi mazhab Syafi'i, kemudian Maliki dan Hambali. Nah, adapun yang Hanafi di sini itu agak lebih tinggi, yaitu 3,8 kilo. Jadi kalau pakai beras insya Allah sudah tidak ada masalah itu. Nah, tinggal sekarang ada banyak pertanyaan mengenai nominal zakat fitrah ketika diuangkan. Dan rata-rata ini di Jayapura ini lebih banyak pakai uang. Nah, maka bagaimana status uang itu? Karena kalau uang ini kan versinya mazhab Hanafi, al-qimah. Ya, sementara kalau beras itu kan mazhab Syafi'i. Apakah nominalnya harus ikut Hanafi atau bisa ikut yang lain? Nah, di sini sudah saya kumpulkan semua fatwa-fatwa dari MUI, dari BPNO, dari PWNO. MUI DKI tanggal 9 Juni 2018, kemudian diperkuat LBM PWNU Jawa Timur. Nah, ini menyatakan boleh disediakan beras 2,7 kilo lalu dibeli oleh muzaki. Jadi ini panitianya menyediakan beras, lalu kemudian muzakinya datang pakai uang, lalu transaksi jual beli beras, berarti tetap zakatnya pakai beras. Nah, tapi kalau dia ngasih uang, ya, berarti di sini harus tetap mengikuti 3,8 kilo. Kalau pakai kurma ajwa ini yang paling mahal ya. Berapa Ustaz tadi yang dulu pernah? Ini 1 kilo kalau tidak salah hampir 200-an ya. 200 ya, lebih ya. Maka ini total 3,8 kilo jadi 1.140.000. Ajwa ini kan kurma obat ya. Jadi kalau kena santet-santet itu sihir, itu makan 7 butir kurma ajwa. Kemudian kurma sukari ini yang agak lebih bagus ya. Sukari ini kan agak manis-manis ya. Maka 342. Sementara yang normal seperti yang dijual di Mega atau di Saga itu, ini kurma kelas ini 171.000. Tinggi sekali. Nah, boleh juga anggur ya. Anggur ini dalam hadis Nabi kan ainab ya. Nah, ini atau kismis. Ya, kismis ini jumbo yang agak besar-besar. Kismis ini anggur kering ya. Anggur kering ini 570.000. Kemudian yang kismis kecil-kecil kalau kita dapat oleh-oleh dari jemaah haji itu sampai 380.000. Nah, untuk gandum ini ada 2 jenis. Ini namanya syair, ini namanya hintoh. Jadi kalau syair ini harganya lebih besar 126.000. Kemudian kalau hintoh itu dalam hadis Nabi bisa setengah sok, yaitu 63.000. Nah, ini sudah ada dalam fatwa-fatwa ini MUI DKI, kemudian LBM PWNU Jatim. Nah, kalau mengikuti seperti ini itu berat ya. Berat. Kita bisa melarikan diri. Ini zakat katanya cuma 35-40 ini kenapa batas minimal 63. Nanti kalau mengikuti ajwa ini satu. Nah, oleh karena itu maka kita harus mencari celah-celah ya. Sampai kemudian ini juga rame waktu di YouTube ya, ada YouTube-nya Gus Dewa ini ya. Gus Dewa, sehingga kemudian banyak sampai Pak Alwi yang lihat WA saya, maksudnya ini bagaimana? Saya kemukakan ya memang Hanafi itu 3,8 kilo. Oleh karena itu maka di sini kita cek pendapat-pendapat yang lain. Menurut Imam Ar-Rawiyani dari Syafi'iyah boleh pakai uang dan nominalnya, nah ini 2,5 kilo. Jadi ada
pendapat yang secara kecil lah ya, mayoritas ini namanya Imam Ar-Rawiyani, berbeda dengan mazhab Syafi'i yang lain. Itu tidak harus pakai beras, tidak harus pakai makanan pokok, tetapi boleh pakai qimah atau uang. Tentu saja mazhab Syafi'i nominalnya disesuaikan dengan beras 2,5 atau 27. Nah, ini diperkuat oleh LBM Basul Masail PWNU Banten 18 Mei 2020 dalam kitab Tabaqatul Fuqaha Asy-Syafi'iyah karya Maduddin Ibnu Katsir menyatakan ada satu pendapat memang menyendiri, dia berlawanan dengan mainstream mazhab Syafi'i, menyatakan boleh di situ memakai qimah, ya juzu daf'uha bil qimah. Nah, sedangkan kemarin yang PBNU terakhir ini 18 Mei 2020, ini ulama besar-besar yang top kumpul di Jakarta, di situ menyatakan bahwasanya ada dari mazhab Maliki, ya, ada namanya Ibnul Qasim, dibolehkan membayar dengan uang. Nah, tentu saja nominalnya Maliki ini sama dengan nominal mazhab Syafi'i. Nah, jadi ini selesai, dan ini tidak talfiq ya, karena memang ini kita pendapat Imam Ibnu Qasim. Talfiq itu artinya mencampur-campur dalam keadaan kita menganggap ringan-ringan. Jadi misalnya ada orang menikah, kamu sendirian, mana ini walinya? Menurut mazhab Hanafi boleh tidak pakai wali. Mana saksinya? Menurut mazhab Maliki boleh tidak pakai saksi. Mana mas kawin? Mas kawin boleh utang menurut mazhab Syafi'i. Tidak boleh. Pak kawin dan itu tidak ada orang mau close untuk close. Makanya kalau masih talfiq seperti ini, ya boleh kita tengok-tengok lah dari Maliki. Nah, itu masih bisa. Nah, dengan alasan di sini adalah tujuan dari zakat fitrah adalah menurut hadis riwayat Daruqutni itu aghnuhum an hadzal yaum. Jadi cukupilah kebutuhan fakir miskin itu di hari Idul Fitri. Artinya mencukupi itu bukan hanya beras saja, tapi di situ dia beli baju untuk anak-anaknya, barangkali Ramayana akan tambahan itu. Kemudian di situ ada lauknya, ada mungkin minyak tanah, ada LPG-nya. Maka ini bagus, adalah lebih maslahat dengan pakai uang. Jadi sebagai komparasi perbandingan, di Australia ini $5, di Mesir ini 15 pound, Arab Saudi 25 rial. Jadi ada seluruh dunia Islam itu hampir dipastikan sudah banyak yang mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Gitu ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan ini, Pak Ustaz ini katanya uang Hanafi, kenapa kok dia pakai ukuran 2,5? Jadi ini ya, ini 23, ini ada PWNU Banten, kemudian ini adalah dari LBM PBNU berdasarkan taklid kepada Imam Ibnu Qasim dari mazhab Maliki. Untuk teksnya sudah saya share di situ di PDF ya, lengkap semuanya itu. Wa fil mutawwanati qala Ibnu Qasim ya juzu ikhrajuha bil qimah. Ibnu Qasim menyatakan dengan qimah. Jelas ya? Kita insyaallah sudah selesai. Nah, untuk zakat mal di sini, zakat mal ya, bukan mall ya. Ini kalau kitab-kitab zaman dahulu ini hanya ini ya, binatang ternak ya. Bahasa Arabnya apa binatang ternak ini? Al-mawashi ya, masyiyatun mawashi. Bukan al-an'am ya. Kalau al-an'am ini surat al-an'am. Tapi kalau binatang ternak ini zakat itu ada. Jadi ini ada dua istilah, al-an'am dan al-mawashi. Tapi kalau kitab zakat biasanya al-mawashi jamak dari masyiyatun, karena dia yang berjalan itu. Allah ciptakan dari air, minha may yamshi ala batnihi, ada yang binatang itu bergerak dengan perutnya. Bahasa biologi reptilia. Masih ingat-ingat. Wa minhum may yamshi ala rijlain, ada yang berjalan di atas dua. Bahasa biologinya mamanya itu mamanya Mbak Lia. Unggas ya, unggas tadi ayam. Mamanya. Wa minhum may yamshi ala
Ya termasuk rijlain juga manusia ya. Jadi wa khalaqa kulla dabbatin min ma'. Melata manusia itu semuanya Allah ciptakan dari air. Jadi ada yang dari berjalan itu reptil itu ya ular itu komodo. Dan yang dua belas wa minhum may yamshi ala arba' berarti yamshi berarti masih 4 ya. Berarti sapi itu. Luar biasa harus disambung-sambungkan supaya kemudian ya emas dan perak ya. Emas ini zahab ya, perak itu. Dua-duanya ini sering dinamai nakdain. Ya, nakdain ini dulu itu semacam uang ya, uang koin. Kalau emas ini namanya dinar, kalau perak ini namanya dirham. Nah, campuran semua itu kalau dikumpulkan diangkut itu namanya qanatiril muqantarah. Bertumpuk-tumpuk dari qanatir minadz dzahabi wal fiddah. Kemudian barang dagangan bahasa Arabnya apa? Pak Kelas? Jualan. Aurudut tijarah ya. Jadi ardun itu artinya barang, kalau barang-barang urut. Jualan ini dalam kita fikir itu. Kemudian harta galian ini rikas ya. Jadi rikas. Ini barang galian dia dapat karena ada temuan ya. Harta karun. Tapi kalau di Indonesia ini kayaknya susah karena harus dilindungi purbakala tuh. Yang bisa satu lagi tiba-tiba ternyata ada emas. Nah itu dia harus lapor ke museum. Mas Kiron. Nah, ini. Kemudian hasil pertanian, kalau tanaman-tanaman apa Ustaz? Cocok az-zuru' ya, zuru'. Kemudian kalau buah-buahan di situ as-simar, zuru' waktu. Jadi ini sesuai dulu. Ini hanya ini saja. Nah, sementara ada ijtihad kontemporer mulai ini disertasinya Dr. Yusuf Al-Odoi dari Al-Azhar yang patokan utama. Kemudian jadi referensinya Kiai Haji Didin Hafidzuddin, disertasi di UINSAR. Disitulah mulai muncul Baznas. Nah, ini dari cikal bakalnya. Ada 2 buku jilid namanya kitab Fiqhus Zakat. Dua-duanya. Nah, ini merinci banyak modal harta kekayaan yang kena zakat karena banyaknya bentuk kekayaan akibat berkembangnya kegiatan perekonomian. Nah, seperti zakat profesi, dari tulisan kita fikih zakat kasbi ya, kasbi. Bukan kasbi ubi jalan. Ya, kemudian saham investasi. Ini bahasa Arab juga ini saham ini ashum, zakatul ashum. Kemudian laut perikanan ini al-bihar ya. Wal asmak, perkebunan ini bustan, hasil sewa ini hasil sewa apa? Ijaroh ya, ijarah atau sewa menyewa misalnya kos-kosan dan lain. Jadi ini semuanya ada pengembangannya karena buku fikih zakat dan usul diadopsi oleh Kiai Didin Hafidzuddin. Akhirnya di situ diangkat pertama kali menjadi ketua Baznas. Itu sejarahnya. Kok bisa muncul banyak gitu gimana? Itu dari situ. Sudah menelusuri ternyata. Saya sempat ketemu beliau waktu di Jakarta di disertasinya ya. Sudah ada di dalam buku zakat dalam perekonomian modern. Saya tadi sudah baca ya? Nah itu Didin Hafif. Nah ini zakat mal ini ya. Perhitungan banyak ini. Nah ini. Jadi ada emas, nah ini ada tambahan lagi uang tadi, pertanian, ternak, galian, rikas, manfaat investasi, mustafat, perdagangan, profesi. Nah, zakat emas dan perak ini landasan hukumnya. Jika kamu punyai mi'ata dirham dan sudah cukup setahun, maka zakatnya adalah 5 dirham. Ini perak ya. Ada emas dikenakan zakat bila sudah mencapai 20 dinar atau 20 mithqal ya, mithqal. Ada hadis Nabi ya. Jadi mithqal itu ukuran zaman Nabi. Dan sudah cukup setahun, maka zakatnya adalah setengah dinar. Setiap bertambah maka dengan hitungan tersebut tidak wajib zakat kecuali sampai cukup masa 1 tahun, berarti haul. Dari sini maka di sini ya, konversinya. Jadi ini sok emas isruna misqalan. 1 dinar ini berapa sekarang? 4,25
gram. Ini sudah internasional ini, dinar koin itu. Maka konversi nisab emas adalah ini 20 kali 4,25 sama dengan 85 gram. Nah, ini. Jadi ketika sudah mencapai koin ya, simpanan koin emas itu sudah mencapai 80 gram setahun ya, maka itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kemudian perak ini 200 gram, 1 dirham itu 2,975, maka kalikan 200 tadi ya. Apabila mencapai 200 tadi kali ini, maka nisabnya adalah 595 gram. Kayaknya perak sudah tidak ada ya kan. Jadi kalau ada Pak Ismail pernah dapat pertandingan juara MTQ internasional gitu. Nah ini contoh ya. Ini masih diproduksi nih PT Antam ini, Aneka Tambang ini. Silakan Ustaz Sugimin mau mengkoleksi. Ada semua ini. Ini seperti kita beli voucher itu, nanti itu diambil ini. Ambil ya. Kemudian ini ada 1 dinar. Ini dia koinnya. Ini produksi Antam, ini produksi apa ini namanya? Bisa tanya saya. Percetakan Umum Republik Indonesia. Ini yang berhak untuk mencetak, ini panas ya. Panas ini kan pengalaman dia tahu. Nah ini dari Antam ini ya. Ini apa bacanya? Ya, Indonesia logam mulia Indonesia. Silakan kalau mau beli masih ada sampai sekarang. Produksi Antam Aneka Tambang. Sama saya Pak Ustaz. Ada di sini Pak. Ada. Oh ini Ambil sudah. Ada. Allah. Contoh kan dibagi. Ini nanti ya. Ini 1 dinar. 1 dinar harga berapa ini? Nanti promosi teman-teman. Jangan naik kan? Nah ini kayak voucher. Nah itu. Nah 1 dinar. Ini Khairul Rozikin ya, ini produksi apa? Oh dinar ya, dinar kom ya. Nah, orang mana ini yang produksi? Indonesia ya. Cuma tinggal agen-agennya aja. 1 dinar ya. Agen-agen. Berapa harganya? 4.800.000 sekarang. Satu ini 4 juta gitu? Ya. Kalau dipegang Harga emas naik Ustaz. Oh, dijual dari maksudnya agennya ya? Ya, agen dari Di Makassar. PT DKRI. Khairul Rozikin di mana? Di Depok. Depok ya? Depok. Oh, yang dulu yang Ustaz Nasrullah. Zaim Saidi. Ustaz Nasrullah ya. Zaim Saidi. Jadi ini fungsinya hanya untuk kita simpanan investasi. Tidak boleh digunakan untuk transaksi jual beli. Ya, ada undang-undang kemarin saya kumpul di Jakarta itu masalah Bitcoin itu masalah. Jadi intinya kalau hanya simpanan tidak apa-apa, tapi kalau kita gunakan seperti pasar uang depo itu melanggar undang-undang Bank Indonesia. Jadi undang-undang 2015 itu bahwasanya transaksi untuk di Indonesia wajib dengan menggunakan mata uang rupiah. Itu ya saya. Kecuali kalau ekspor impor bisa memakai mata uang asing. Jadi cukup investasi nanti karena dia tidak berubah ya. 1 dinar ini ya harga kambing zaman dulu 1 dinar, sekarang juga kambing di Papua. Nah, tapi kalau ini kita punya uang rupiah ini ya dulu harga kita lihat waktu kecil dulu ya, kita beli apa mas? Di gorengan itu hanya Rp5. Jadi 5 sekarang jadi 2.000 itu cerita. Jadi bukan harganya yang tinggi ya, bukan harga gorengan yang tinggi, tetapi nilai rupiah ini tambah turun. Nah, ini itu rumus-rumus ya, karena itu yang mengatur itu buffet yang di sana itu harus ada bahan bakunya. Kertas ini sesungguhnya tidak ada harganya karena harus ada asli. Kalau sobek-sobek selesai. Kalau begitu itu dibakar kan dia tidak lekang. Terbalik. Gitu ya. Silakan nanti promosi saya semua. Nah, kalau yang dimaksud itu nanti terkumpul 85 gram ya. Jika perhiasan tersebut sebagai simpanan, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% dengan syarat nisab dan haul. Jadi 85 gram tadi. Tetapi jika perhiasan tersebut untuk hanya dipakai, gitu ya, ini 5 gram, kemudian cincin 2 gram, kemudian gelang 3 gram ya maksudnya nih.
gram. Jangan di sini 20 kilo. Nah, jadi normalnya itu sekitar mungkin antara 12 gram lah ya. 12 gram. Kalau sudah lebih 12 gram berarti terhitung menjadi simpanan. Nah, ini penentuan dilakukan oleh negara. Nah ini. Oh, ini dia. Coba Pak Ustaz, berapa gram itu Pak Ustaz? Ini 1150 gram. Weh. Pakai untuk kondangan di sana. Terjadi ini saya ambil dari Jawa Pos ini. Makassar itu Pak, Makassar. Ini beneran ini. Ini berarti 1, sekian kilo ini. 1 kilo sekian ini. 1 kilo. 1 kilo. Orang Kalimantan itu orang Rembang, Pak. Ini orang tangkap ini. Nah ini ya, kalau bilang ini Masya Allah. Sakit lehernya nanti. Pasti bawa tas berarti untuk pamer kondangan ini. Karena ada majelis taklim itu kan perhatikan asalnya Pak Ustadz saya mau tanya. Wah, ambil zakat aja begitu ya. Nah ini artinya sudah berlebihan berarti nanti dihitung sebagai simpanan yang wajib zakat. Ya intinya hanya paling ini 5 gram, ini paling 5 gram, ya total mungkin 15 gram. Sisanya itu ya. Sudah tadi selesai. Nah sekarang untuk zakat uang rekening, karena uang adalah merupakan barang berharga, menjadi alat mengukur nilai, juga merupakan alat tukar, maka seperti emas dan perak, maka uang dikenai zakat sebagaimana emas dan perak dikenai zakat. Jadi ini juga ijtihad Yusuf Qaradawi dan diikuti Basnas ulama-ulama, karena dulu tidak ada istilah zakat fulus. Jadi kalau fulus ini kaitan dengan uang kertas ya. Kalau nukut itu yang dulu koin yang masih diproduksi, nukut dan fulus. Nah, maka karena ini sebagai alat tukar seperti emas dan perak, maka dikenai zakat. Syaratnya sampai nisab 85 gram. Nah, berarti 1 gram kemarin Bu Aisyah berapa? 1 juta ya. Berarti 85 juta terkumpul dalam 1 tahun, bebas dari hutang. Maksudnya ada di saldo rekeningnya, tidak dihutang. Pak saya ini kayaknya banyak ini. Berapa? 60 juta. Loh. Terus sisanya dihutang, yang 25 juta dihutang orang lain. Nah itu berarti tidak wajib zakat karena harus nil hutang. Seperti kemarin Pak Rian tadi tanya ini. Harus. Surplus dari kebutuhannya, artinya jangan sampai kemudian kebutuhan makan, kemudian minum, kebutuhan keluarganya itu akhirnya dia tidak tercukupi gara-gara dia banyak emasnya ini. Nah, yang penting itu standar lah, berapa biaya hidup dan sebagainya. Maka kalau itu sudah tercukupi ya berarti itu sudah dia wajib untuk mengeluarkan. Dan ini adalah setiap tahun. Jadi banyak pertanyaan, Pak saya sudah tahun kemarin itu bayar itu saldo saya. Nah sekarang selama itu setiap tahun sudah memenuhi nisab berapa tadi? 85 juta dan tidak berkurang. Karena contoh misalnya sekarang sudah bayar zakat uang tadi. Terus bulan berikutnya dari 85 juta ya berkurang ini dia tidak sampai banyak. Jadi nanti tambah 86, 87. Pokoknya tidak sampai kurang dari 85. Naik turun di kisaran 190, itu tetap dihitung nanti akhir tahun dia harus mengeluarkan zakat uang setiap tahun. Tapi kalau kemudian itu saldonya diambil, tapi diambil secara normal ya untuk kebutuhan. Jangan pada saat besok mau bayar zakat, jangan supaya. Sama dengan sapi kan 30 itu sudah mencapai 30. Kayaknya besok supaya tidak zakat, saya sembelih sapi. Kalau mau maha tahu gitu ya. Kayaknya zakat simpanan uang saldo rekening. Nah, zakat pertanian ini ya kemarin wa'atu haqqahu yauma hasadi ini yang diairi oleh sungai ya fima saqatil anhar, kemudian fima saqatis sama itu 10%, kemudian kalau pengairan 5%. Jadi kalau dia air hujan karena dia gratis ya, maka yang dikeluarkan sebanyak 10%. Tapi kalau ada
bendungan, biaya irigasi, dia bikin pipa-pipa, maka cukup dia humus, yaitu 5%. Nah itu zakat pertanian ya. Ini hadisnya tidak wajib bayar zakat pada kurma yang kurang dari khamsa ausuk. Ini ukuran zaman Nabi dulu wasak. Ausuk jamak dari wasak, satu wasak 60 sok, satu sok 2,176 kilo lebih lah ya. Maka 5 wasak adalah 652 kilo. Hitungan tersebut adalah untuk padi yang ada kulitnya. Adapun ketika sudah digiling, sudah diseleb itu digiling, maka total adalah 520 kilo. Dari Pak Ustadz Warnadi punya tanah di mana, lalu di situ dibikin ada dimeraukin gitu. Nah, jadi kalau sudah 520 kilo, maka ini harus dikeluarkan 10% karena diairi dengan air hujan. 520 kalikan 10/100. Berapa itu mau? Itu sebenarnya. Sedangkan kadar zakat yang sebenarnya ini aja 10% diairi irigasi waduk, bendungan adalah 5%. Ya, masuk Basnas turun ini. Nah, ini dia ini kayaknya sudah diserap ini. Belum. Oh, masih gambar. Masih di ladang. Kayaknya Pak Hadi. Basnas mana ya? Jelas bukan Jayapura. Kayaknya Pak Hadi yang ada sana. Jadi harus turun begini ya. Jadi harus kita aktif, jangan menunggu. Kiram. Kok saya baru tahu kalau saya kewajiban bayar zakat. Kan gitu. Orang di sini kan kadang-kadang merantau tapi kadang-kadang nggak jelas itu. Ada di Brebes itu yang 100 orang di dekat Masjid Baitul Iman itu ada satu yang marbot namanya Pak Udin. Satu lupa Udin. Berapa semuanya yang merantau? 100 orang Pak Udin. Terus kok yang lain mana? Hanya saya sendiri yang sholat 5 waktu. Yang 99 mana? Saya sudah suruh sholat, katanya titip sholat. Kalau Jumatan titip juga. Kalau Idul Fitri paling semangat. Mandi, langsung berangkat ke lapangan Brimob, tidak sholat subuh. Banyak sekali Pak kualitas ya. Di belakangnya tanah hitam yang sebagian tadi udah datang ke rumah lalu laki-laki minta diislamkan. Kalau saya tolong baca risalah, saya udah curiga ini alasan apa? Kalau dia ngaku ini sudah lama serumah ya dengan wanita muslimah dari Pangkep pada saat itu. Sudah hampir 2 tahun ini. Kumpul kebu. Nah, kebunya di mana? Sudah punya anak 6 bulan. 6 bulan. Akhirnya saya memang pilih agamanya apa dari Protestan, dari Toraja. Nah, akhirnya sudah Bapak ini insaf lah, jangan sampai. Akhirnya kemudian saya bacakan syahadat, saya telepon Ustadz Nur KUA di mana di Habib. Ustadz ini gimana? Ustadz beres kita atur sudah. Ya. Nah, jadi berapa lama Ustadz? Sekitar 4 hari. Akad nikahnya. Akhirnya tunggu 4 hari ya. Selama 4 hari ini jangan nambah dosa baru. Nanti pulang malam yang perempuan tidur di kamar, ini bapak tidur di teras atau di atas genteng. Bayangkan 2 tahun ya. Nanti itu perantau kalau tidak kita dekati model seperti ini di Koya, di Arso itu mereka sudah blank itu. Jadi ini tolong nanti penyuluh. Fakta. Dikirim ada penyuluhnya sendiri, Pak. Zakat binatang ternak ini ya sampai nisab. Nah ini 1-4 tidak ada, ini 5 sampai 9 ya, seekor kambing ini ya. Kambing. Kemudian 10 sampai 14 ini unta ya, ini unta. Jadi kalau 5-9 kan sedikit, maka bukan unta yang dikeluarkan tapi kambing. Kalau sudah 25 baru dapat 1 ini ya. 25. Jadi dia pelihara 25 unta baru dia 1. Karena ini tidak ada di sini lah kecuali di kebun binatang baru. Nah ini sapi nih ya. Jadi 1, sampai 29 tidak ada ya, karena ini normal mungkin untuk dia. Kan orang Indonesia kan banyak biasanya di Korea, Pak saya ya simpan-simpan kalau hanya 5, 10. Tapi kalau sudah 30 ini bukan simpanan lagi tapi sudah ternak itu. Nah ini anak sapi ya, jadi anak sapi. Anak sapi itu aijelan ya, aijelan. Makanya surat Al-Baqarah itu kenapa kok di situ surat Al-Baqarah sapi, kok tidak surat kambing gitu? Nah, gimana Ustaz? Nah, maka Bani Israel dulu yang umatnya Nabi Musa itu ketika naik 40 hari pesan kepada Harun, saudaraku, awas ya,
jangan sampai ini umatku menyembah berhala lagi. Nah, ternyata ada Samiri. Samiri bukan kemiri. Langsung di mana-mana ini harta yang kaya pakai emas, yang biasa-biasa pakai seng, pakai perak dikumpulkan, dibikin jadi patung anak sapi. Jalan tengah-tengahnya dibolongi, lalu keluar jadi diangkut itu. Selama 40 hari mereka itu sudah keliling. Jadi berkhianat. Nabi Harun tidak bisa berbuat apa, Pak. Itu Nabi Harun, apalagi Harun dari pasar itu. Kemudian Nabi Musa datang, baru besar tinggi besar Nabi Musa langsung di sini, ya jarorok si wali yang dipegang, untuk dipegang tidak dipelihara. Ini bagaimana ceritanya? Saya tinggal baru 40 hari, belum 40 tahun. Maaf itu dari Samir itu. Nah, akhirnya untuk menghabisi keyakinan terhadap sapi itu, maka ceritanya mereka ada seorang yang meninggal, lalu tidak tahu siapa yang membunuh. Akhirnya kemudian sudah Allah menyuruh supaya kalian menyembelih sapi. Sapinya seperti apa? Nah, tidak terlalu tua, tidak terlalu warnanya kuning. Soalnya bertanya terus. Hanya setelah kemudian disembelih, lalu diambil ekornya, ada yang menyatakan lidahnya, lalu orang yang mati itu digali lagi, lalu langsung pukulkan itu, ceret begini. Kadzalika yuhyil mauta. Hanya kemudian assalamualaikum. Bapak Ismail jangan lari ya. Itu biasa dulu zaman Nabi Isa yuhyil mauta biasa. Nah, maka di situ sudah dengan adanya sembelih itu supaya keyakinan mereka penghormatan terhadap sapi itu menjadi hilang. Jangankan umat begitu Pak, Mahatma Gandhi saja seorang perdana menteri. Kalau di India ada kotoran sapi itu. Jadi itu hikmah tentang sapi. Sapi karena kalau surat sapi tidak surat kambing karena mereka mengagungkan anak sapi dihabis. Ini jadi 30 sampai terakhir ini kelipatan dengan kemudian setiap pertambahan 30 ekor adalah tambah seekor, 40 ekor berarti. Sudah ada ini di Koya Pak, mana yang sudah ada lebih dari 30? Ya, ada. Yang lain-lain? Oh, ada, tetap ada. Ada ya. Nanti tolong di siap penjelasan. Siap. Tapi kalau sudah mencapai jangan dijual. Nah, ini kambing, ya, ini mulai 40 ya. Sudah 40. Nah, ini sampai 120 seekor. Terus selanjutnya setiap pertambahan 100 ekor maka wajib zakat seekor kambing. Ya. Nah, ini ada kuda ini ya. Di Makassar kayaknya banyak di gua ini. Saya lihat untuk ngangkut apa di jadi foto ya. Di Mantan itu boleh halal itu ya. Halal enggak apa-apa. Kecuali kuda lumping jadi. Kuda tunggangan dan yang dipergunakan tidak dikenai zakat. Nah, jadi posisi untuk ngangkut gabah kan biasa-biasa seperti itu. Tapi yang diperjualbelikan dianggap sebagai aset perdagangan, maka termasuk zakat perdagangan wajib 2,5%. Seperti kudanya Prabowo itu, satu tuh harganya 300 juta kabeh. Iya. Itu seperti harga Fortune dari dia pernah. Nah, ini kan sudah seperti itu, maka harus wajib diperdagangkan, dizakatkan. Binatang ternak lainnya selain yang telah disebutkan seperti burung walet. Nah, walet itu kan diambil ininya ya. Karena ya. Pengalaman itu waktu itu. Jadi ambil liurnya walet dan liur dirinya sendiri dicampur. Itu obat ya, untuk obat kalau di ekspor ke Jepang kayak gitu. Tadi ya. Nah, ini menjadi. Kemudian kelinci juga, ini ada kelinci. Menurut sebagian ulama dikenakan zakat dengan alasan dalil yang secara umum ya, sama dengan dalil-dalil. Ya berarti sama Ustaz. Kalau memang itu dia model diternakkan seperti Kiai Mansur yang di itu Komba itu. Nah, nisab dan kadarnya apa nih? Walet dan sebagainya adalah senilai dengan emas. Ya kalikan saja. Dokter berbat nisabnya adalah dianalogikan pada nilai 5 ekor unta atau 40 ekor kambing. Jadi walet, kelinci, termasuk tadi apa? Burung puyuh. Merpati, burung puyuh ini. Nisabnya ini. Ini kalian tambah ini ya, rikas ini zakatnya 1/5 ya, 1/5 20% ya.
Jumhur ulama berpendapat rikas adalah harta karun yang terpendam. Ya, ini membedakan antara ma'adin dengan rikas. Abu Hanifah mendefinisikan bahwa rikas mencakup semua kekayaan. Syarat-syaratnya ini. Maka Abu Hanifah menyelisihkan dengan benar besarnya adalah zakat 20%. Sementara jumhur membedakan antara rikas dan barang tambang. Secara umum barang tambang sebesar 2,5%. Jadi kalau seperti di Freeport ini, bukan dia emas, maka ketika dia hitung pertama dia ambil, maka harus dikenai 2,5, karena eksplorasinya membutuhkan biaya yang sangat besar. Jadi tidak dikenakan 20, nah, tetap 2,5 saja. Jadi pada saat panen itu mungkin bisa dihitung. Ustaz dari sudah pernah ke Freeport? Atau ditembaki di Freeport? Jadi saya hanya pernah ke Kuala Kencana saja. Nah, artinya kalau sekali mungkin durasi pertama dia nambang dapat, berarti zakatnya adalah 2,5%. Nggak tahu apa mereka sudah ke sana ya. Kan ada Basnas apa Lazis Freeport itu ya. Nah itu sudah lagi menarik. Nah, kemarin ada sebenarnya jika penggalian barang tersebut bebas biaya. Jadi kalau tidak ada, tapi namanya tambang itu bebas biaya. Kecuali nambang 1 meter, nambang 1 kilo. Jadi intinya 2,5 ya. Tapi kalau rikas penemuan barang berharga tadi adalah 20%. Di Lamongan, Jawa Timur dulu itu ada petani itu gini-gini. Apa batu terus? Ternyata tuh ada lubang. Hanya di situ ada gua Maharani itu. Ceritanya itu petani itu akhirnya lapor ke dinas Lamongan. Ternyata itu bagus kan. Di dekatnya Sunan Derajat itu, pinggir pantai. Jadi nanti Pak Sukman bisa nambang-nambang juga. Kalau Askar siapa tahu. Akhirnya kemudian dilaporkan ke dinas, kayaknya dia dianggap pegawai, kemudian ya, harus diselamatkan kan situs resmi lah, seperti di Trawulan itu kan Mojokerto kadang-kadang Majapahit. Karena kemarin ditemukan itu pas patung di sini perempuan, ya, terus di sini mengalir karena sudah dibikin air mancur. Itulah zakat rikas ini sudah tadi ya. Nah hasil laut ya ini besarnya adalah 20% ya. 20% sama dengan rikas tadi. Banyak ini, jadi minyak, kemudian perikanan dan dalam jumlah besar ya. Kata harga tidak bergerak maka besar zakatnya adalah 20%. Jika harta tersebut tidak melalui jeripayah maka tarifnya adalah 20%. Maksudnya tidak melalui jeripayah itu dia mungkin dapat gampang gitu ya. Tapi kalau dia dengan mesin, dengan perahu, maka menurut Yusuf Waldi di sini adalah hanya 10%. Namanya ijtihad ini. Di zaman Rasulullah tidak ada ya. Sedangkan perusahaan tambang yang mendapatkan izin eksplorasi, tarifnya adalah 2%. Seperti zakat perdagangan yang dikenakan dari modal dan hasil. Jadi apabila di laut itu ada minyak bumi, berarti di sini ikut 2,5%. Bukan ikut yang di Freeport. Kalau Freeport kan dari gunung ya. Tapi kalau di laut seperti di Natuna, kemudian di Pulau Cepu itu kan dia di laut terus di bawahnya. Itu apa lagi? Nah, hasil manfaat ini mendatangkan income seperti rumah kontrakan atau mobil rental, maka dikenai zakat ya. Ini namanya mal muslim. Keputusan dari pertemuan Kuwait. Dari kontrak rumah menyewakan sarana transportasi rental ya. Kemudian hasil ternak ayam telur di dalam jumlah besar ya. Ini namanya hasil manfaat ya, hasil manfaat. Nah, wol dan susu ternak lebah ini, nah ini lebah. Kemudian pemasukan dari proyek tender bangunan, konstruksi. Ini namanya hasil manfaat. Untuk menghitungnya ini tarif zakat 3,5% ditentukan sama dengan nilai emas 85 gram. Mengikuti haul. Jika ada hutang yang berkaitan dengan produksi maka dikurangkan atas hasil. Bisa dilihat. Nah, kalau ini dia perdagangan itu yang disimpan ya, disimpan di stok di gudang. Maka ini sesuai dengan kemarin anfiqu min thayyibati ma kasabtu. Rasulullah memerintahkan kami akan mengeluarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk diperdagangkan. Jadi misalnya saudara dua gitu, yang memang saudaranya terdiri dari dua. Ya, stoknya itu ya, jadi stoknya itu yang kemudian namanya zakat perdagangan.
Dikenakan modal yang diputar, aset tetap yang tidak resmi berlalu 1 tahun mencapai nisab, tarif zakatnya adalah 2,5%. Jadi ini 85 gram ya. Sudah ada kopi sih. Dapat dibayar dengan uang atau barang dikenakan pada perdagangan sendiri maupun Sudah perseroan. jam setengah 10. Amin saja. Saudara dua kan Dikit lagi. sendiri. Saya malu-malu. Kalau perseroan dan PT. Ya, berarti nanti ada urut aktiva berjalan kewajiban macam normal. Nah, investasi, nah ini seperti pasar modal, dia punya investasi itu di pasar saham, termasuk di sini tadi ada rental kantor yang disewakan. Sama ya, ini rata-rata 85 gram ini ya. Kemudian Yusuf Perdawi yang dengan zakat menghasilkan. Bisa dilihat ya, investasi. Dizakati dari hasil bersih dengan nisab 85 gram dan tarif 2,5%. Jadi kalau misalnya Ustaz Malik ada nanam saham di PT Telkom, kemudian di Pertamina, ya, Barlian tadi Pertamini. Pak Anas ya, Pak Anas bisa jelaskan ya, ini dia ahli ilmu ekonomi. Jadi nanti pokoknya hasilnya ya, bukan dia naik turun ya investasi. Kadang kalau ini naik turun, nah, makanya investasi jangka besar ya. Kalau jangka kecil kan paling dimasukkan ke perdagangan, tapi kalau sudah besar itu harus di saham, pasar modal. Silakan kalau mau bursa efek kita ada tanya di mana? Jayapura ya. Jayapura ya. Zakat perusahaan ini syirkah ya, syirkah perusahaan. Ini landasan hukumnya ketentuan zakat. Adalah seperti hukum zakat perdagangan karena dia memproduksi dan menjual. Ya agak rumit-rumit karena memang kelas plastik. Cara penghitungannya sama dengan pola penghitungan zakat perdagangan. Apabila baterainya habis. Nah, terakhir zakat profesi ya. Baterai boleh. Sudah. Nah ini zakat profesi yang nanti barangkali kita sering bersinggungan, seperti Pak Edi ini kan kemarin datang kan sudah Pemprov, kemudian instansi dinas-dinas, adalah zakat penghasilan yang diperoleh pengembangan potensi seperti upah kerja rutin ya, gaji ya, maksudnya gaji bulanan, profesi dokter, pengacara, pengangguran banyak acara, arsitek ini kan dia gambar sekian langsung sekian, nanti tendernya itu sekian, itu namanya profesi. Dari berbagai pendapat dinyatakan landasan zakat profesi disamakan kepada zakat hasil pertanian, langsung panen tuh, langsung panen gaji bulanan berarti langsung panen. Maka nisabnya 652 kilo gabah 520 gram dan dibayarkan dari pendapatan kotor. Jadi jangan bagaimana cicilan banyak, cicilan ini ya sudah habis. Jadi ambil dari kotor kemudian kalikan. Sedangkan tarifnya adalah dianalogikan kepada zakat emas dan perak. Ini juga agak banyak juga kita bertanya-tanya kenapa kok ini pertanian tapi ininya 2,5%, mestinya ini 5 atau 10%. Tapi Basnas sudah seperti itu. Kalau misalnya kita ingin itu kita bisa dua-duanya, bisa 5% lebih besar. Tetapi menurut ijtihad Dr. Yusuf Perdawi tarifnya itu disamakan dengan zakat emas dan perak yaitu sebesar 2,5%. Jadi dia crossing lah gitu. Cross. Jadi makanya di sini ambil 2,5% bisa dibayar bulanan atau tahunan berarti dikalikan 12. Gitu. Nah, banyak yang dari Kemenak Kota yang sini instansi belum ya? Kemenak sudah ya? Nah, cara penghitungannya mengakumulasikan pendapat tiap bulan lalu ditunaikan zakatnya di akhir tahun. Jadi ini kemudian dikumpulkan baru kali 12 baru di akhir. Atau ditunaikan pada tiap bulan ketika mendapatkan langsung potong 2,5% ya. Sedangkan nisabnya adalah 520 dengan asumsi pendapatan
kotor ya, ini namanya bruto ya, bruto. Utang jangka panjang yang dicicil tiap bulan dapat menjadi pengurang penghasilan. Jadi yang ada cicilan-cicilan tapi ini yang jangka panjang ya, bukan yang pengusaha kelas besar. Ini landasannya zakat profesi, menghitung dalam fikih zakat. Nah ini cara pengeluarannya bisa bruto kotor, dipotong operasional kerja, misalnya biaya bensin kendaraan sekian, kemudian biaya makan siang, biaya mungkin ada seragam baju, dihitung. Kemudian yang ketiga bisa penghasilan neto atau bersih setelah dipotong kebutuhan sehari-hari. Ini yang butuh. Seorang dapat gaji honor dan penghasilannya dalam sebulan 3.750.000. Ya. Nisab 85 gram, misalnya ini 1 gram 500.000, berarti 42.500.000. Berarti sudah melebihi ya. Karena telah melebihi nisab berarti dikeluarkan zakatnya langsung 2,5%. Ya. Nah, dibayar tiap bulan berarti 93.750 atau kali 12 berarti dibayar akhir tahun 1.125.000. Kayaknya lebih enak mana ini bulanan kan Ustaz. Dari penghasilan neto ya ini mengeluarkan zakat setelah dikurangi kebutuhan sehari-hari baik pangan, papan, hutang dan kebutuhan pokok lainnya. Nah, ini maksudnya hutang ini yang normal, jangan cicilan terlalu banyak, cicilan habis. Tidak zakat itu nanti ya. Jadi ini memang kita dikasih pilihan mau bruto atau neto terserah. Jika setelah dikurangi masih mencapai nisab, kurangi semuanya seperti gaji Pertamina ya. Itu direktur Pertamina aja itu saya lihat itu sampai 200 juta per bulan bisa terus. Pertamina tidak sama. Kemudian Telkomsel nah, itu juga tinggi-tinggi itu. Ngalakan BUMN banyak itu. BI, direktur BI itu 160 juta per bulan. Saya punya keponakan kerja di Pertamina Balikpapan. Itu dulu yang pertama saya antar dia kuliah. Pertama masuk Pertamina itu 12 juta. Sekarang sudah hampir 40-an juta. Ini kesenjangan ya. Jadi kesenjangan ini harus kita ini kan. Jadi kadang-kadang jomplang gitu. Sekarang apa bedanya dengan pegawai, dengan penyuluh? Malah nyuluh. Ini harus diperjuangkan ketika Ustaz Maskur jadi presiden. Yang aman sebenarnya harus ada tambahan dari Pemda. Seperti di Gresik itu ya, Gresik itu kan insentif untuk pengajar Al-Quran itu langsung dari APBD. Dan itu besar Pak, sampai jutaan itu. Makanya wali kota baru ya harus kita nah itu. Jadi jangan dari kemenang saja itu ambil, nanti bikin proposal Pak BTM ini loh, ini dulu sekian, alhamdulillah ini sudah gitu. Jadi harus ada nanti Pak Ketua Penyuluh Pak Ismail ya. Nah jadi ini dipotong semuanya tinggal 125 atau 1.500.000. Setelah dipotong operasional kerja ini dipotong biaya transport ya. Jadi bensin berapa normalnya, naik motor itu konsumsi harian, berarti makan siang sisanya 4 juta, maka masih dapat ya 48 dapat. Karena masih melebihi nisab berarti dikeluarkan zakat 2,5%. Bisa bulanan 100.000, bisa di akhir tahun 1.200.000. Jadi Mas Ren ya, intinya ini teman-teman. Nah ini dari Bazna saya ambil dari Pekalongan ini, zakat profesi ini tadi. Ini tabel-tabelnya ini. Zakat perdagangan, modal, laba, piutang dihitung, hutang jatuh tempo bisa mencapai 1 tahun maka 2,5%. Emas perak 85. Tabungan sama dengan emas tadi. Jadi tabungan ini yang dikeluarkan. Nah ini 2,5. Kalau emas perak yang dikeluarkan itu bukan emasnya nih. Potong-potong. Gila. Di pertanian hujan 10%. Ya kan begitu ya? Jadi ini artinya nanti bisa dibaca-baca, ini waktunya singkat, jadi seperti itu, jadi nisabnya, kemudian ini nanti kita bisa itu. Baik, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.